Assalamualaikum sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya John Ru Ginting. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah tema di mana masyarakat kita saat ini banyak sekali yang menggunakan jasa atau layanan pinjaman online. Dan pada video kali ini saya akan membahas itu. Dan bagi Anda yang pertama kali menonton video saya yakin Anda masuk ke sini setelah mencari di YouTube pinjaman online langsung cair, pinjaman online cepat cair, pinjaman online terpercaya, cara memilih pinjaman online. Oleh karena itu, tonton terus video ini karena Anda akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sebelum saya menyampaikannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Bahwa selama ini, jika ada orang yang meminjam di pinjaman online, maka mereka biasanya akan menghadapi hal-hal sebagai berikut. Diteror oleh debt collector, dicaci maki, dihina-hina, koleksi kebun binatang keluar semua. Diteror dengan sangat sadis sampai-sampai ada yang bunuh diri. Stres, putus asa, depresi, dan sebagainya. Begitu kita mengajukan pinjaman online, setelah kita menginput data di aplikasi mereka, semua data nomor kontak yang ada di handphone kita akan diambil oleh mereka. Dan jika terjadi gagal bayar atau Anda tidak dapat membayar hutang tersebut, dan memang biasanya seperti itu, kebanyakan atau hampir semua orang yang minjem uang, terutama di pinjaman online, memang nggak bisa bayar. Nah, jika Anda nggak bisa bayar, maka pihak pinjaman online akan menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di phonebook Anda tadi itu. Semuanya akan dihubungi. Dan mereka juga diteror. Bahkan yang paling ngeri, mereka akan mengadu domba Anda dengan orang-orang tersebut. Jadi begini contohnya ya. Misalnya, Anda minjem di pinjaman online, ya. Kemudian nomor handphone saya ada di handphone Anda. Kemudian karena Anda meminjam di pinjaman online, maka saya dihubungi oleh pihak pinjaman online. Dihubungi, teman Anda yang bernama A meminjam 2 juta rupiah. Tolong bantu untuk melunasinya. Sebab dia sudah menunjuk Anda sebagai penjamin atas hutang tersebut. Jika saya menerima SMS seperti itu, dan saya sebagai orang yang awam, yang tidak tahu sama sekali mengenai hal tersebut, maka kemungkinan besar saya akan marah pada Anda. Karena saya mengira Anda telah mencatut nomor handphone saya. Padahal Anda sama sekali nggak tahu bahwa itu adalah kerjaan si pinjaman online. Bahkan yang paling ngeri, saya pernah baca di media online, ada seorang perempuan yang dia korban pinjaman online, dia sampai dituduh. Astagfirullahaladzim, ngeri gitu loh. Bahkan yang paling ngeri seperti ini nih contohnya. Ada nggak sih pinjaman online yang terpercaya, di mana kita tidak akan mengalami hal-hal seperti yang diceritakan tadi? Dan bagaimana cara memilih pinjaman online? Nah, jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah, lu jangan mimpi. Hehehe. Semua pinjaman online memang seperti itu. Kalau Anda mulai berani berurusan dengan pinjaman online, maka saya jamin Anda akan mengalami semua yang tadi. Diteror, diadu domba, dihina-hina, dituduh sebagai perempuan nakal atau laki-laki nakal, dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Apalagi bunganya itu sangat tinggi. Hutang Anda 1 juta, tapi total tagihan Anda bisa mencapai 4 juta bahkan lebih. Ngeri banget gitu loh. Emang Anda mau seperti itu? Saya yakin Anda tidak mau. Oleh karena itu, jangan coba-coba berurusan dengan pinjaman online. Berbahaya banget. Jika Anda memberanikan diri berurusan dengan pinjaman online, maka sebenarnya Anda harus siap untuk dihina-hina, diteror luar biasa sampai-sampai Anda mau bunuh diri karena nggak kuat, diadu domba dengan teman Anda, difitnah sebagai orang nakal, dan sebagainya. Emangnya Anda mau seperti itu? Oleh karena itu saran saya, jangan sekali-kali berurusan dengan pinjaman online. Apakah Anda berhutang di pinjaman online yang resmi, yang legal, yang terdaftar di OJK, atau yang ilegal? Sama saja. Sama-sama bikin menderita. Percaya deh sama saya, gitu loh.
Iya, saya tahu. Anda butuh uang. Anda mungkin kepepet. Anda punya kebutuhan yang sangat mendesak, tapi nggak ada uang. Mau minjam ke teman, ke saudara, dan sebagainya, nggak ada yang ngasih. Maka akhirnya yang Anda lakukan adalah mencoba-coba berurusan dengan pinjaman online. Saya sangat memahami itu. Dan saya ngomong seperti ini bukan asal ngomong. Saya juga ingin menawarkan solusi untuk Anda. Kenapa? Karena saya peduli pada Anda. Walaupun kita belum saling kenal, tapi saya prihatin banget terhadap para korban pinjaman online. Saya kasihan sama mereka gitu loh. Banyak sekali korban pinjaman online yang menghubungi saya. Mereka nangis-nangis. Wah, pokoknya kasihan banget gitu loh. Itulah sebabnya saya membuat video ini. Mohon maaf jika saya membuat judul video ini yang menipu. Kenapa? Karena saya ingin orang-orang seperti Anda datang dan menonton video ini. Karena saya peduli pada Anda. Dan solusi dari saya untuk Anda yang baru mau coba-coba berurusan dengan pinjaman online adalah silahkan bertaubat. Kenapa harus tobat? Nah, sekarang saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Karena coba sekarang Anda sadari, kenapa selama ini Anda suka berhutang? Mungkin karena kurang pintar mengelola keuangan. Mungkin karena Anda mementingkan gaya hidup. Mungkin karena Anda tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya yang semuanya itu adalah kebiasaan buruk. Selain itu, yang paling penting adalah berhutang biasanya identik dengan riba. Memang ada juga hutang yang tanpa riba, ada. Tapi biasanya orang-orang yang menderita karena hutang itu karena riba itu. Kenapa? Karena yang pertama, dosa riba itu sangat besar. Nggak perlu saya jelaskan. Silahkan Anda cari sendiri seperti apa dosa riba tersebut. Dan yang kedua, ini yang perlu kita ketahui bersama. Bahwa dosa riba, itu balasannya itu bukan hanya di akhirat nanti. Tapi di dunia ini pun kita sudah akan hidup menderita gara-gara riba. Jadi jika selama ini Anda merasa hidup susah, sering dapat musibah, sering sial, dan sebagainya, jangan-jangan itu gara-gara Anda masih suka main riba gitu loh. Oleh karena itu, silahkan tobat sekarang juga. Saatnya kita bertobat kembali ke jalan yang benar dan mendekatkan diri pada Allah. Dan yang kedua adalah hentikan kebiasaan meminta pada manusia. Memintalah pada Allah. Masalahnya sekarang banyak orang yang nggak tahu cara minta pada Allah. Cara minta pada Allah kan gampang, tinggal berdoa minta. Iya sih, memang seperti itu. Tapi kan banyak juga orang yang ngalamin kan. Udah capek-capek minta tapi nggak dikasih. Nah, sebenarnya Allah akan mengabulkan semua doa kita. Hanya saja cara Allah mengabulkannya itu kurang kita pahami. Bagaimana cara yang baik dan efektif meminta kepada Allah? Ini akan terlalu panjang jika saya jelaskan, karena itu saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah rajin-rajin sedekah. Karena apa? Karena sedekah itu salah satu barokahnya adalah memperlancar rezeki. Perlu dipahami bahwa sedekah itu nggak harus pakai uang. Jadi kalau Anda merasa nggak punya uang dan disuruh sedekah, mungkin Anda merasa berat. Padahal masih banyak cara untuk bersedekah. Misalnya, ada tetangga Anda yang sedang bangun rumah. Lalu Anda menawarkan diri untuk membantunya tanpa meminta balasan atau imbalan apapun. Cara kedua adalah coba Anda baca Al-Quran, khususnya surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Tapi jangan sekedar dibaca, bacalah dengan dua syarat. Syarat pertama adalah bacalah dengan penuh penghayatan. Baca sambil menangis kalau perlu, sambil minta pertolongan Allah. Minta kepada Allah agar Anda dibebaskan dari hutang, dari kesulitan hidup. Mintalah agar Allah meninggikan derajat Anda. Syarat kedua, Anda harus yakin 100% bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, maha kaya, maha berkuasa. Iya dong, sebagai seorang muslim, saya tentu harus percaya seperti itu. Mungkin begitu kata Anda. Namun biasanya, banyak sekali orang yang selama ini yang seperti itu hanya di mulut saja gitu loh. Prakteknya enggak. Kenapa saya berkata seperti itu? Berikut saya berikan contohnya dalam bentuk sebuah cerita analogi. Anda mungkin pernah tahu ada seorang ayah yang melempar anaknya yang masih balita ke udara. Nah, memang perbuatan seperti ini sangat berbahaya, tidak boleh kita tiru. Saya menceritakan ini hanya sebagai contoh analogi. Jadi ketika si ayah tersebut melempar anak balitanya ke udara, coba kita lihat. Apakah anaknya tersebut takut, panik, khawatir, menjerit-jerit ketakutan? Ternyata tidak. Si anak justru tertawa-tawa senang, bergembira.
Dia menganggap itu sebuah permainan belaka, padahal itu adalah perbuatan yang sangat mengancam nyawanya, berbahaya banget. Kenapa si anak justru sangat berbahagia dan gembira diperlakukan seperti itu? Karena dia yakin 100% pada ayahnya. Dia yakin ayahnya akan menangkapnya dan dia akan selamat. Nah, keyakinan kita terhadap Allah pun harus seperti itu gitu loh, maksud saya. Apakah selama ini keyakinan kita terhadap Allah sudah seperti itu? Silakan Anda jawab masing-masing. Jika Anda merasa belum seperti itu, maka yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan keyakinan Anda kepada Allah hingga 100%. Dan cara meningkatkannya adalah dengan latihan, terus mencoba gitu loh. Jadi seperti itulah caranya supaya Anda terbebas dari jeratan pinjaman online. Intinya, berhentilah dan segera tobat dari kebiasaan berhutang. Tingkatkan keimanan Anda, rajin sedekah, rajin baca Quran, dan sebagainya. Dan jika Anda suka berbisnis, Anda ingin bisnis yang halal, berkah, bisa menjadi wasilah bagi Anda untuk terbebas dari hutang dan riba, maka silahkan bergabung dengan Eko Racing. Saya sendiri, alhamdulillah, kurang dari setahun semenjak bergabung dengan Eko Racing, saya sudah mendapat reward 1 motor, 1 mobil 150 juta, 2 paket umroh, dan bonus bulanan sekitar 10 juta per bulan. Alhamdulillah. Info lengkap Eko Racing bisa Anda baca pada website yang alamatnya tercantum di atas. Silahkan diklik, karena semua informasinya sudah ada di sana. Oke sahabat sekalian, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ini adalah video pertama yang saya buat pada bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat sekalian yang menjalankannya. Semoga semua amal ibadah kita di bulan yang suci dan penuh berkah ini mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.